menjumpai Anda kembali bersama sahabat matematika channel belajar matematika yang benar-benar keren karena selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru kepala ajar bagai bunga kembang tak jadi. Artinya, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya kita menuntut ilmu, hendaklah dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan setengah-setengah hanya akan membuahkan kesia-siaan belaka. Nah, kesempatan yang baik ini, sahabat matematika channel ingin menyempurnakan sajiannya terkait pembahasan bilangan bulat. Yang pada episode kali ini kita akan melanjutkan menyajikan sesi contoh soal dan pembahasan untuk bagian yang kedua dalam rangka melaksanakan pesan dari peribahasa tadi. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran bersama kami. Luruskan niat, bersihkan hati bahwa Anda bergabung bersama kami semata karena ingin menuntut ilmu yang bermanfaat demi membangun dan mengukir masa depan yang cemerlang. Selanjutnya, bila Anda berkenan untuk mendukung channel ini agar berkembang dan semakin mudah diakses, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share juga tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi soal HOTS dan pembahasan operasi bilangan bulat. Matematika SMP kelas 7. Kita mulai soal nomor 1. Tanpa menghitung satu persatu, tentukan hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 199. Penyelesaian kita tulis dulu. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah, kita munculkan 195 ditambah 197 ditambah 199 merupakan penjumlahan bilangan ganjil berurut dari 1 sampai 199. Nah, kalau kita harus menjumlahkan dua suku pertama tambah suku ketiga tambah suku keempat dan seterusnya, tentu akan sangat panjang dan lama. Nah, kita coba kita pasangkan bilangan yang pertama dengan bilangan terakhir. 1 ditambah 199 hasilnya 200. Kemudian 3 ditambah 197 hasilnya 200. 5 ditambah 195 hasilnya juga 200. Nah, ternyata setiap kita menjumlahkan dua bilangan ujung dengan ujung selalu jumlahnya 200. Berarti penjumlahan ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 200 berulang sebanyak pengulangannya adalah separuh dari suku penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 199. Kenapa separuhnya? Dikarenakan 200 itu diperoleh dari jumlah setiap kita memasangkan dua suku. Nah, ada berapa suku penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 199 ini? Nah, kalau kita kesulitan, kita bisa tulis dulu penjumlahan bilangan asli. Jelas penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 200 ini ada sebanyak 200 suku.
Kemudian kalau suku-suku yang nilainya genap dari penjumlahan ini kita hilangkan dari operasi penjumlahan, maka yang terjadi adalah tinggal penjumlahan suku-suku yang ganjil saja, yaitu penjumlahan dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 199. Dengan demikian penjumlahan 1 ditambah 3 sampai dengan 199 ini banyak sukunya adalah separuh dari penjumlahan bilangan asli dari 1 sampai 200, yaitu ada sebanyak 100 suku. Nah, dari 100 suku ini setiap 2 suku kita pasangkan dan jumlahnya selalu 200. Kita tulis. Baik, kita tulis. 1 ditambah 199, 200. 3 ditambah 197, 200. 5 ditambah 195 juga 200. Dan seterusnya sebanyak 50 pasang, artinya menghasilkan 50 suku yang masing-masing suku nilainya 200, karena kita memasangkan dari 100 suku, setiap pasang isinya 2 suku. Dengan demikian dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bilangan 200 yang berulang sebanyak 50 suku. Penjumlahan 50 suku dengan sukunya berulang tetap yaitu 200 berdasarkan konsep operasi perkalian dapat dinyatakan sebagai 50 dikali suku yang diulang, yaitu 50 dikali 200, hasilnya 10.000. Dengan demikian hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 199 sama dengan 10.000. Oke, terpecahkan sudah soal yang kalau kita harus bekerja manual urut itu cukup panjang dan butuh waktu yang lama, tetapi ternyata bisa kita kerjakan dengan lebih cepat, ya, lebih simpel. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Tanpa menghitung satu persatu, tentukan hasil dari operasi negatif 1 tambah 2 dikurangi 3 ditambah 4 dikurang titik-titik ditambah 150. Ada berapa ini hasilnya? Kita tulis ulang. Baik, negatif 1 tambah 2 kurangi 3 ditambah 4 dan seterusnya. Kita munculkan 148, negatif 149 dan 150. Nah, kita coba jumlahkan ujung dengan ujung. Negatif 1 ditambah 150, 149. 2 ditambah negatif 149, negatif 147. Tidak tetap, berarti tidak begitu. Kita coba yang berurut. Negatif 1 ditambah 2, 1. Negatif 3 tambah 4, 1. Kemudian negatif 149 ditambah 150 juga 1. Nah, ini artinya setiap kita menjumlahkan suku ganjil genap selalu nilainya atau jumlahnya sama dengan 1. Sebelum 148 itu ada negatif 147, ya, 1 juga. 1 juga. Oke, berarti penjumlahan ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bilangan 1 sebanyak separuh dari suku penjumlahan dalam soal. Nah, kalau kita abaikan tanda negatif, maka penjumlahan itu ada 150 suku, ya. Data negatif 1 tambah 2, 1, negatif 3 tambah 4, 1, dan seterusnya. Negatif 147 tambah 148 sama dengan 1, negatif 149 ditambah 150 sama dengan 1, dan itu akan berulang sebanyak separuh dari 150 suku, karena masing-masing bilangan 1 itu diperoleh dari menjumlahkan atau memasangkan 2 suku. Berarti dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bilangan 1 yang tetap sebanyak 75 suku, ya. Penjumlahan bilangan 1 berulang sebanyak 75 suku. Kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sebanyak
75 suku. Nah, penjumlahan ini dapat dinyatakan sebagai operasi perkalian 75 dikali 1, hasilnya 75. Nah, ternyata bahwa penjumlahan negatif 1 tambah 2 dikurangi 3 ditambah 4 dan seterusnya ditambah 150, hasilnya adalah sama dengan 75. Iya, asik, benar-benar asik ya. Ya, kalau kita itu kreatif ya, kita kritis, memang luar biasa matematika. Ada nilai-nilai seni ya, keindahan di dalamnya. Maka apresiasilah matematika. Baik, kita berikan contoh soal berikutnya ya, masih menggunakan kerangka berpikir yang sama ya, kurang lebihnya. Baik, nomor 3, tanpa menghitung satu persatu, tentukan hasil dari operasi negatif 150 min 149 min 148 min titik-titik min 2 min 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus 149. Wah, cukup banyak ini ya sukunya. Baik, kita tulis dulu, kita selesaikan ya. Nih, perhatikan, kita coba jumlahkan ujung dengan ujung ya. Ya, hasilnya negatif 150 tambah 149 adalah min 1, negatif 149 ditambah 148 negatif 1 juga. Nah, berarti kita dapatkan pola setiap kita menjumlahkan dua suku ujung dengan ujung selalu min 1. Iya, min 1. Oke, negatif 148 itu ada pasangan 147 ya, min 1. Nah, berarti operasi penjumlahan ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan min 1 yang berulang dengan banyak suku separuh dari banyak suku pada soal. Lah, banyak suku pada soal ini ada berapa? Kalau kita kesulitan, kita ambil dulu yang negatif. Dari negatif 1, negatif 2 ke kiri sampai negatif 150. Tanpa memperhatikan negatifnya, berarti ada 150 suku ya, karena berurut. Kemudian untuk yang 0 dan bilangan positif, kita kumpulkan menjadi satu kelompok. Positifnya 1 sampai 149, ada 149 ditambah 0-nya 1 suku, berarti 150 suku. Nah, dengan demikian semuanya ada 300 suku. Maka operasi penjumlahan ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan bilangan negatif 1 sebanyak separuh dari 300, yaitu 150 suku. Karena negatif 1 itu diperoleh dari setiap kita menjumlahkan dua suku dari 300 suku. Nah, maka kita nyatakan sebagai penjumlahan bilangan negatif 1 sebanyak 150 suku yang dapat dinyatakan sebagai perkalian 150 dikali negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 150. Oke, luar biasa ya. Memang luar biasa. 300 suku kita jumlahkan, bisa kita temukan hasilnya dengan mudah. Baik, berikutnya kita berikan soal yang berbeda. Nomor 4, tentukan A, banyak angka 0 dari hasil bagi 2019 berulang 3 kali dibagi 2019. B, apabila angka 2, 0, 1, 9 masing-masing terdapat 500 angka seperti pola soal A, berapa banyak angka 0 dari hasil baginya ketika dibagi 2019. Baik, kita selesaikan yang A dulu. 2019 berulang 3 kali dibagi 2019, kita bagi dengan pembagian porogapit ya. Baik, kita tulis 2019 berulang 3 kali dibagi 2019. Kita ambil 2019 kelompok yang pertama, kita bagi dengan 2019, hasilnya 1 dikali 2019 adalah 2019 dikurangi sisanya 0 ya, sisanya 0. Kemudian kita turun 1 digit, angka 2 tidak bisa dibagi, turun 2 digit yaitu tambah angka 0 belum bisa dibagi, 3 digit tambah angka 1 tidak bisa dibagi, berarti harus turun 4 digit
karena turun 3 digit belum bisa, maka kita harus nitip 03 ya. Nitip 03, kemudian kita turunkan 4 digit yaitu 2019. Oke, 2019 kita turunkan. Kemudian dibagi 2019, hasilnya 1 dikali 2019. Hasilnya 2019, kita kurangi hasilnya 0. Kemudian seperti sebelumnya, kita harus langsung menurunkan 4 digit. Karena menurunkan 3 digit belum bisa dibagi. Nitipkan angka 03 ya. Oke, kita bagi 2019, hasilnya 1 dikali 2019, hasilnya 2019. Dikurangi hasilnya 0. Terselesaikan untuk A, yaitu bahwa banyak angka 0 dari 2019 berulang 3 dibagi 2019, banyaknya angka 0 itu 03 berulang 2 kali, berarti 2 kali 3 6 ya, sebanyak 6 buah angka 0. B, banyak angka 0 dari hasil bagi dengan 2019 jika 2019 masing-masing ada 500 angka. Artinya bilangan 2019 ini berulang sebanyak 500 kali, kemudian dibagi 2019. Tentu tidak mungkin kita mengerjakan seperti soal A. Kita ambil soal A untuk kita amati. Ketika 2019 berulang 3, kita bagi 2019, hasilnya nolnya ada 3 2 kali. Jadi 2 kali 3 sebanyak 6 angka 0 ya, angka 0-nya ada 6 buah. Kita misalkan kita tambah 1 lagi menjadi 4 kali berulang 2019-nya dibagi 2019. Ternyata 0-nya berulang sebanyak 3 kali, sehingga banyaknya 0 3 kali 3 9 ya, 3 berulang 3 kali 9. Kita tambah lagi berulang 5 kali, maka angka 0 yang 3 itu berulang sebanyak 4 kali. Kita tulis 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, dari sini mari kita amati. Baik. Nah, mari kita cermati mulai dari nomor 1. Ketika 2019 berulang 3 kali, maka kelompok 03 berulang 2 kali. Kita tulis 2 kali 3. Ketika 2019 berulang 4 kali, kelompok 03 berulang 3 kali. Kita tulis 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian ketika 2019 berulang 5 kali, maka kelompok 03 berulang 4 kali. Kita tulis 4 kali 3. Nah, dari sini kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang berulang 500 kali. Ketika 2019 berulang 500 kali, berarti pengulangan angka 03 adalah sebanyak 500 dikurangi 1. Berarti 499 dikali 3 sama dengan 1497. Jadi pengulangan angka 03 itu banyaknya pengulangan selalu 1 kurangnya dari banyaknya pengulangan 2019. Oke, terpecahkan sudah soal yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, memang di sini kita dibutuhkan mau berpikir kritis, berpikir analitis, dan juga kreatif untuk merekayasa suatu bentuk soal agar kita dapatkan solusi pemecahannya. Nah, melalui soal-soal seperti ini, soal-soal yang tipe hot seperti ini, kita dididik untuk berpikir tingkat tinggi. Maka soalnya disebut soal HOTS gitu. Baik, mudah-mudahan dari 4 buah soal HOTS ini benar-benar membuat kemampuan berpikir Anda menjadi HOTS juga. Artinya berpikir cemerlang, berpikir cerdas, berpikir kreatif, dan kritis serta analitis. Sukses untuk Anda. Kita akhiri sampai di sini. Berjumpa tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.